Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Salam. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan. Kita ambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Baik, saya undang kita bangkit berdiri. Kita baca secara responsoria. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada 2 prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan hal ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, terjadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang diberkati adalah orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, diberkati orang yang teratur datang di rumah Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati baik-Nya, menikmati kuasa-Nya, menikmati berkat-Nya. Itu kata firman Allah. Saudara, hari ini kita memberi judul firman Tuhan, bukan siapa-siapa, tapi luar biasa. Bukan siapa-siapa, tapi luar biasa. Matius, salah satu murid Tuhan Yesus yang menyorot seorang perwira yang bertugas di Kapernaum, itu dekat Galilea. Perwira ini adalah bangsa Romawi. Dia adalah diberi kuasa untuk mengawasi satu kawasan, satu daerah seperti itu. Ada banyak perwira karena bangsa Israel itu bangsa jajahan, si penjajah yang dipimpin oleh Kaisar Roma menindas bangsa Israel, dan semua penduduk itu diawasi di setiap kawasan, dan ada banyak di situ militer, ada banyak prajurit, ada juga perwira. Perwira punya kekuasaan, dia juga punya atasan, dan dia punya bawahan. Dia bukan orang sembarangan. Kalau sudah perwira, paling tidak kalau menurut Kekaisaran Romawi, perwira itu membawahi 100 orang prajurit. Jadi dia punya otoritas, bahkan dia punya ajudan yang selalu mengikuti dia, minimal 5 orang siap mengawal perwira ini. Dan apa saja yang mau dikatakannya, semua mesti melakukan. Belum lagi prajurit-prajuritnya. Jadi kemana dia selalu diikuti. Dan tugasnya adalah mengawasi satu kawasan. Tentu saja bangsa Israel. Dan kebetulan prajurit ini bertugas di dekat Kapernaum.
Saudara, dalam dunia militer, kerajaan, mereka dilatih untuk berdisiplin. Mereka dilatih untuk bertanggung jawab, mereka dilatih untuk bertindak tegas. Kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Kalau salah, hukum dan lain sebagainya. Tidak ada kompromi. Dan tidak ada kompromi kalau memang bersalah, bahkan pada waktu itu kalau dikatakan mati, mati. Itu sebabnya dia katakan, kalau dikatakan kerjakan ini, kerjakan. Ambil ini, pergi, datang sini, datang. Tidak ada yang melawan. Dan kalau dikatakan tembak atau bunuh, pancung. Dia punya otoritas atau kuasa. Dalam dia bertugas, dia tidak lepas daripada mengawasi kawasan. Tentu dia melihat ritual-ritual orang Yahudi. Dia melihat juga agama Kristen yang bertumbuh, pengikut Tuhan Yesus begitu banyak. Dan dia melihat satu tokoh sentral, yaitu Yesus. Dia melihat menyembuhkan orang, punya otoritas. Dia melihat, kalau dikatakannya tahirlah orang yang buta, dia akan tahir dan dia akan bisa melihat. Dan dia juga melihat dalam kawasan itu orang lumpuh berjalan, orang mati disembuhkan dan lain sebagainya. Saudara, luar biasa. Dan dia sangat takjub dengan otoritas kuasa yang ada pada Yesus. Tiap perkataannya jadi. Dan dia sangat menghormati tokoh itu, sangat menghormati. Dibandingkan dengan dirinya, saudara, untuk pangkat tertentu kita bisa bangga, tapi yang satu ini dalam bahasa aslinya centurion itu, centurion artinya perwira. Saudara, tentu pangkatnya sudah cukup tinggi, saudara, sudah cukup. Tapi dia melihat tokoh sosok Yesus yang luar biasa. Dia merasa tidak ada apa-apanya. Dia merasa dia orang yang berdosa. Dia merasa orang yang tidak punya apa-apa. Kalau sekarang itu udah luar biasa ya, dihargai tokoh seperti itu. Tetapi orang itu melihat, mendengar firman yang selalu keluar dari mulut Tuhan Yesus, membuat hidupnya merasa diubahkan. Dia bukan orang Yahudi, bukan beragama Yahudi, tidak tahu dia tentang firman Tuhan, tidak tahu dia hukum Taurat. Tetapi dia adalah orang yang diubahkan karena melihat, diubahkan karena mendengar. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita melihat mujizat Tuhan. Bahkan mungkin juga kita pribadi merasakan mujizat Tuhan. Tetapi soal diubahkan belum. Ya, kita bisa diberkati, kita bisa mendapatkan sesuatu, tapi soal berubah belum tentu. Perwira ini tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dia diubahkan. Saudara, diubahkan itu adalah sangat penting daripada menerima berkat. Kalau hanya sekedar menerima berkat, saudara, itu bagi Tuhan adalah gampang. Gampang sekali, namanya di Allah. Allah Maha Kuasa, dia berfirman jadi, maka jadi. Tetapi untuk diubahkan itu dari diri kita sendiri. Kita yang menentukan apakah kita beriman, apakah kita akan diselamatkan atau tidak. Itu kalau maunya Tuhan ditanya, semua kita diselamatkan. Itu sebabnya dia rela mati disalibkan. Tetapi dari segi kita, Tuhan tidak pernah memaksa. Kita diberi satu kehendak bebas bahwa mau diselamatkan atau tidak, mau diubahkan atau tidak. Itu kita menentukan. Jadi surga juga ditentukan oleh diri kita. Kalau pintu tadi buka dan kita nggak mau masuk, salah siapa? Ya kita. Pintu sudah terbuka, tapi nggak mau masuk. Pintu gereja sudah terbuka, firman diberitakan. Soal masuk belum tentu. Kalau itu gambarannya. Jadi saudara, ternyata perwira itu banyak sekali mendengar dan dia mempraktikkan kasih Tuhan, suara Tuhan yang begitu lembut, yang pengasih, yang peduli, menolong orang tanpa pamrih. Itu terjadi dalam kehidupan perwira ini. Dari sudut tulisan Matius, seolah-olah perwira ini bertemu langsung
tapi dia hanyalah menceritakan dengan bahasa sendiri, sepertinya bertemu langsung, tetapi sebenarnya tidak demikian. Mari kita lihat sejenak menurut tulisan daripada Rasul Lukas. Dia lebih teliti. Sebab apa? Lukas latar belakang seorang dokter. Dia begitu teliti. Kalau seorang dokter, saudara, dia bikin resep itu teratur, mesti ini berapa cc. Kalau dia meracik, mesti benar, semuanya teliti sekali. Saudara, latar belakang seseorang mempengaruhi pola pikir, pola berbicara, pola bertindak, pola mengambil keputusan, dipengaruhi. Ya, anak-anak kita semua bisa berbeda-beda mengambil keputusan, berinteraksi, berpikir. Itu di latar belakangi banyak hal. Nah, kita lihat Dr. Lukas bagaimana menceritakannya. Lukas pasal 7. Kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu, kitab suci kita. Lukas pasal 7 ayat 3. Saya baca dari ayat pertama, pasal 7 ini. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Itu penelitian pertama. Jarang seorang perwira sangat mengasihi aja tidak, ini pakai kata sangat, dan dia aslinya itu hambanya, budaknya. Hamba itu sedang sakit keras, bukan main-main, maut telah datang dan hampir mati, berarti sudah setengah mati. Terlambat penanganan, dia mati. Ketika perwira itu mendengar, ini nomor 1 ya, mendengar tentang Yesus, ia menyuruh. Kalau tadi kan langsung berbicara, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi. Apa hubungannya? Tua-tua, pemimpin tokoh agama Yahudi kepadanya, pada Yesus, untuk meminta. Dia punya otoritas minta tolong, meminta pelayan Tuhan supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Seolah-olah datang langsung ya. Mereka datang kepada Yesus. Mereka artinya tua-tua sidang itu. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Itu atas nama perwira, katanya, ia layak engkau tolong. Ia perwira yang minta tolong, layak engkau tolong. Bukan perwira yang sakit, tetapi repotnya perwira. Repot sampai ke gereja, ke tua-tua sidang. Repot sampai ke Yesus, kepada yang Maha Kuasa. Dan tua-tua sidang ini berani membawa atas nama, bukan atas nama gereja, tapi atas nama seorang tokoh, bukan agama Yahudi, tapi orang Romawi. Iya, perwira itu layak engkau tolong. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Hebat. Enggak seiman, enggak satu gereja. Karena apa? Tokoh itu belum pengikut Tuhan secara formil, tapi pengikut Tuhan secara praktek. Ini yang perlu kita sadari. Kita mungkin secara lafal, secara KTP pengikut Tuhan, tapi secara praktek Tuhan yang tahu. Layak, saudara, ini di poin yang paling penting. Rupanya untuk ditolong itu menurut tokoh agama Yahudi ada persyaratannya. Tidak semua pertolongan menurut dia harus ditolong. Walaupun Tuhan Yesus selalu menolong tanpa syarat siapapun. Dia tolong siapapun. Tetapi menurut tokoh Yahudi ini perlu Tuhan mesti tolong ini karena orang ini orang yang istimewa, orang yang luar biasa. Inilah alasannya
yang tujuan dia untuk mempengaruhi Tuhan Yesus. Padahal sebenarnya apapun yang dikatakan bujuk rayu tidak itu menentukan. Tuhan menilai sendiri. Sebab Ia mengasihi bangsa kita. Tokoh Yahudi itu mengingatkan, tahu bangsa Yahudi, aku bangsa Yahudi, aku tokoh agama, selalu melayani di sinagog, di rumah Allah. Tapi orang itu, perwira yang sekarang minta tolong sama kamu dulu, dia itu sangat mengasihi bangsa kita. Lain bangsa, lain suku, lain KTP-nya lain, catatan agamanya lain. Bangsa kita. Itu nomor satu yang perlu saudara catat. Bagaimana penilaian itu mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Wah, rupanya gereja orang itu namanya sinagog. Itu pembangunannya tidak mampu jemaat, tapi dibantu perwira kaya. Tapi berhati hamba, berhati mulia. Dia yang membantu membangun. Udah kaya, udah cakep, banyak uang, punya kedudukan, kuasa, murah hati, tidak pandang bulu, peduli dengan orang yang susah, membantu pembangunan gereja, luar biasa. Dia dikatakan layak engkau tolong orang itu. Setelah itu Lukas, karena dia dokter, teliti dia mencatat apa respon Tuhan Yesus gurunya itu. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Yesus pun langsung ajak tua-tua sini, ayo ke sana. Kita rame-rame ke sana. Itu karena banyak ajudan mengikuti, tentu langsung kabar itu sampai ke pergi. Udah sampai tua-tua sidang itu. Langsung berita itu. Terus bagaimana? Udah ikut tua-tua sidang. Dan Yesus pun datang ke tempat kita ini. Ke tempat Bapak. Mau datang ini sekarang. Wah, ngeri kali. Orang yang sebesar itu mau datang. Aku sudah banyak membunuh orang pelaku kejahatan. Kira-kira begitu kalau diceritakan detail sebagai seorang yang berkuasa. Aku orang yang berdosa. Masa kan dia mau datang? Kira-kira seperti itu. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, gak jauh dekat, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, ayo, sekarang kalian dulu. Sahabat-sahabat bisa saja satu level sama dia. Pejabat-pejabat yang lain, pegawai-pegawai kerajaan yang lain, sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, langsung ngomong sama Yesus sebelum sampai di rumahnya. Tentu rumahnya luar biasa, namanya pejabat. Langsung datang sahabat-sahabat itu. Tuhan bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan janganlah bersusah-susah. Ini pesan. Jadi kalimat kutipan daripada perwira. Ini kalimat daripada perwira. Tuhan, janganlah bersusah-susah. Ini kata perwira tadi, kawanku, sebab aku, yaitu perwira, tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Dia merasa berdosa. Untuk jumpa kepada Tuhan, datang langsung, nggak berani. Padahal dia banyak melakukan kebaikan juga, membangun gereja. Dan dia pesankan melalui sahabatnya itu, katakan. Tetapi katakan saja sepatah kata. Tuanku, Yesus, dibilang kawanku, perwira itu, tahu saya repot-repot datang. Katanya dia tidak layak menyambut guru di rumah. Dia hanya pesankan, katakan saja. Katakan saja. Dia percaya kuasa perkataan Tuhan Yesus. Dia percaya firman Tuhan. Berapa banyak kita sudah lama jadi Kristen gak percaya firman Tuhan? Ya. Gak percaya.
sekali banyak. Bukan sekedar mujizat yang nggak percaya. Firman tidak percaya, apalagi mau dilakukan. Kalau ini nanti akan begini, ini. Itu banyak. Kita tidak percaya. Kita tidak berani melakukan. Terlalu banyak ayat yang mengajarkan seperti itu. Lakukan ini maka akan begini. Kita tidak lakukan. Tapi perwira itu banyak melakukan. Dan dia merasa I am nothing. Aku nggak ada apa-apanya. Aku ini orang yang berdosa. Dia berkata, katakan. Apa yang terjadi setelah itu? Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan sepatah kata, maka berkata-kata dan maka. Ini sesuai dengan firman Tuhan, saudara, dalam kitab Mazmur, bahwa sebenarnya perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang menghidupkan, yang jadi. Mazmur 33 ayat 9. Mazmur 33 ayat 9, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kalau Tuhan berfirman, sebab dia berfirman, maka semuanya. Apa yang difirmankan Tuhan? Jadilah terang, jadilah. Jadilah pohon, jadilah. Jadilah anak, jadilah. Terbukalah, terbukalah, tertutuplah, tertutuplah. Dan dia memberi perintah kepada angin badai, tenanglah, tenang. Dia berkata kepada mulut-mulut singa ketika hambanya masuk ke dalam gua singa, tutup mulut, jangan makan ini hambaku. Daniel, semua tutup mulut. Mau dikatakan habiskan makan, dan tentu akan dimakan. Api-api boleh membakar, bernyala, tapi hambaku tidak akan mati. Ada kuasa padaku. Api boleh bernyala, tapi panasnya tidak ada apa-apanya. Itulah firman Tuhan. Amin. 2:10 malam kita minta kuasa Roh Kudus dan beri kesempatan buat berdoa. Fasilitas ini perlu kita nyalakan. Bahwa ketika Allah berfirman, ketika kita meminta untuk seseorang, ketika perwira berdoa memohon untuk seseorang, dijawab Tuhan. Amin. Ini pentingnya iman sama kita. Perlu kita berdoa memohon. Bukan hanya buat kita, buat orang pun Tuhan dengar. Asal kita mau datang memohon kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Jadi saudara, kita bisa melihat betapa agungnya karya Tuhan dalam hal ini, saudara, yang senantiasa siap untuk menolong kita. Penjelasannya untuk otoritas itu, sebab aku sendiri seorang bawahan. Dia tidak langsung mengatakan aku ini perwira loh. Enggak langsung bilang begitu. Pangkatku ini loh, aku ini pejabat. Enggak dimulai dengan itu. Dia mulai dengan merendah. Aku ini seorang bawahan. Kemudian diurutkannya, walaupun aku bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Itu menurut levelnya ada kira-kira 100 prajurit bawahan dia. Jika aku berkata sebagai orang bawahan, tetapi atasan prajurit, kepada salah seorang prajurit itu, salah seorang, dia bilang pergi, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang sini, maka ia datang, nggak ada melawan. Ataupun kepada hambaku, itu tadi yang sakit itu, hamba yang sakit tadi itu, kerjakanlah ini. Bagaimana dengan kita? Ketika atasan kita memerintahkan kita, mari, mau mengerjakan? Pergi. Belum tentu. Anak-anak punya atasan ya, orang tua ya. Kalau mama bilang, pergi, beli ini, lakukan ini, mau gak? Ini penting sama kita. Kita di perusahaan punya atasan. Kalau bilang lakukan ini, kerjakan ini, kerjakan.
harus mau melakukan. Amin. Yang sakit tadi itu kan buruk. Dia taat bekerja, satu kali dia sakit. Kasihan dia, udah lumpuh. Dia kerja buat aku. Apapun yang aku lakukan selama ini kepada budakku, pembantuku ini, dia kerjakan. Sekarang dia sakit buruk. Aku sudah obati dia, berobat ini, tapi tidak ada yang bisa. Lumpuh hampir mati. Tapi aku tahu kalau engkau berfirman selama ini dalam pengawasanku, tidak ada yang tidak jadi. Aku bukan pengikutmu, aku belum bisa terang-terangan. Aku bertugas sebagai kerajaan. Tapi aku membantu pembangunan gerejamu, membantu orang-orang. Kira-kira demikian. Aku praktekkan, ini pembantuku, ajaranmu kasih, pembantuku sakit parah. Aku udah coba, tapi tidak ada kuasaku. Sekarang Tuhan, aku tahu engkau sanggup melakukannya. Luar biasa kalimat itu. Setelah Yesus, ayat 9, setelah Yesus mendengar, saudara, dua saudara pastikan didengar Tuhan. Didengar belum tentu dikabulkan. Amin. Pasti didengar. Soal dikabulkan tergantung iman saudara. Ya, tergantung iman. Sehingga dia berkata, setelah Yesus mendengar perkataan itu, jadi jangan bosan-bosan berdoa, berkata-kata. Kalau perlu alasan gak apa-apa dipanjangkan. Ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepada semua sekeliling aku berkata kepada kalian semua ya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Di antara kita orang Kristen ternyata ada iman yang besar di seberang yang melakukan firman. Dan tadi dikatakan menurut Injil Matius tadi, tetapi anak-anak kerajaan itu orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman sungguh-sungguh akan dicampakkan. Itu kata Matius tadi. Karena ternyata kalau kita tidak punya iman, dicampakkan. Jangan main dengan iman. Iman yang bagaimana? Bukan sekedar percaya, iman yang mau mengerjakan. Karena orang ini ternyata beriman. KTP-nya belum orang Yahudi, tapi dia beriman dan melakukannya. Lakukannya. Itu sebabnya dikatakannya, dia percaya kepada otoritas Tuhan Yesus. Kalau engkau berfirman jadi aku aja yang bukan apa-apanya. Kalau aku ngomong jadi, makan. Karena kisah budak zaman dulu sangat mengerikan. Kenapa mesti ditulis ini? Karena tidak ada orang yang sayang sama budak. Namanya budak bukan seperti sekarang, seperti asisten rumah tangga, tidak seperti itu. Budak zaman dulu adalah dibeli. Kita bisa melihat kisah Yusuf dijual. Pada zaman dulu bagaimana dia diperbudak, apapun dia mesti lakukan. Kalau tidak dilakukan, dia bisa difitnah atau dibunuh. Satu kali istri Potifar itu, sini sama aku mau tidur sama kamu. Dia enggak mau. Apa jadinya? Difitnah. Dan dia harus masuk penjara. Jadi tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Diperjualbelikan pada saudara waktu itu lewat, saudara Ismail lewat. Sini. Ini orang ini mau kami jual. Jadi pada zaman dulu alat bantu itu ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah tidak bergerak. Alat bantu, jadi barang untuk dipakai dalam rumah tangga atau pertanian atau proyek. Ada 3 barang yang dipakai jenis barang. Nomor 1, barang tidak bergerak. Tidak bisa bicara, tidak bisa bernyanyi. Kalau diteletak ya terletak saja. Cangkul, linggis, cakar, tombak. Itu dipakai oleh pembantu-pembantu zaman dulu. Tidak bergerak. Yang kedua bergerak. Lembu, kerbau, sapi. Itu dipakai dalam pertanian. Yang ketiga bisa bergerak dan berbicara.
manusia. Manusia hanyalah barang atau benda. Itu sebenarnya diperjualbelikan sama, menjual cangkul, menjual sapi sama harganya. Seperti itu zaman dulu. Dan apa saja bisa dilakukan. Kalau ketahuan mencuri budak itu kemana-mana dia harus diawasi supaya orang tahu hati-hati sama dia. Itu ditempel di keningnya atau punggungnya gini. Huruf dalam bahasa mereka itu huruf V, artinya orang ini ada pencuri. Itu pakai besi panas dicak. Kalau daerah-daerah range pertanian saudara, sapi ini yang begitu banyak milik siapa itu ditempel itu pakai besi panas. Milik keluarga ini. Sampai nggak bisa hilang. Yang tanda ini milik si ini. Demikianlah budak dulu saudara. Dan kalau dia nggak suka lagi, udah habis tenaganya, itu bisa dibuang, bisa ditinggalkan begitu saja. 1 Samuel pasal 30 ayat 11 sampai 13 mengisahkan kisah ini saudara. Harga seorang budak sama dengan barang aja. 1 Samuel pasal 30 ayat 11 sampai ayat 13. Ini kisahnya. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Ini ketika ada peperangan, ya, Daud dijumpainya di kawasan itu ada orang terlantar. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Karena ada cap budak. Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Tak bisa dipakai lagi, udah sakit, udah tua, tak ada tenaganya, tinggalkan. Itu ngerinya zaman dulu namanya berbudak. Ada tenaga pakai, nggak ada. Hanyalah benda. Baru sakit 3 hari dan sembuh-sembuh, dia akan situ mati. Tak dipakai lagi, udah barang tua. Begitu kejamnya dulu budak. Tapi perwira itu tidak demikian. Amin Bapak Ibu. Itulah kalau dulu dijamah sama Tuhan. Nah begitu, aduh kasihan. Selama ini apa yang aku bilang dikerjakannya, sekarang dia sakit. Dan perwira itu peduli, luar biasa saudara, luar biasa. Pangkat boleh tinggi, tapi hati rendah. Amin Bapak Ibu. Semakin saudara diberkati, semakin saudara murah hati. Seperti itu. Jangan terlalu menilai apalagi menghakimi. Tulus, bantu-bantu tanpa pamrih. Karena ada berkat. Dan ingat, permohonan saudara akan banyak dijawab Tuhan. Amin? Ya, permohonan saudara akan banyak dijawab Tuhan. Kalau 10 malam ini Bapak Gembala berkumpul, Bapak Gembala akan setia melayani puji-pujian penyembahan firman Allah, menguatkan iman 10 malam. Berharap jemaat datang berlutut, minta kuasa Tuhan, minta hati yang berubahkan. Ada mungkin request permohonan kepada Tuhan. Kalau saudara berani datang, yakinlah Tuhan masih menjawab doa. Amin. Amin. Enggak berani, Tuhan masih menjawab doa. Sejauh iman kita sekarang, iman kita. Nah, mari kita banyak lagi berbuat kebajikan, tanda kita telah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Diubahkan dan saat kita mau diubahkan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Mari kita bangkit dulu Bapak.